Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final project kami dengan mata kuliah SMPD dengan mengambil tema Sistem Manajemen Business House. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka dengan NIM 25123705. Nama saya Nifa Septianurum dengan NIM 25123475. Nama saya Desinta Pujiati dengan NIM 25123472. Nama saya Fenita Yulandari dengan NIM 25123466. Nama saya Sita Esti Purnawati dengan NIM 25123446. Latar belakang dan tujuannya adalah mengapa Cost Princess membutuhkan sistem basis dasar terstruktur, karena Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dengan pertumbuhan bisnis yang sangat pesat. Namun, pengolahan operasional di Cost Princess sebelumnya masih menggunakan percatatan manual di buku besar. Metode konvensional ini sangat rentan terhadap kehilangan data finansial, duplikasi, identitas, dan lambatnya pelacakan kamar yang kosong. Melalui basis data ini, kami mengintegrasikan data penyewa, alokasi kamar, dan pembayaran bulanan ke dalam satu sistem real-time. Tujuannya jelas, mengeliminasi redundansi data dan mempercepat proses administrasi bagi pengelola kos. Sebelum masuk ke struktur tabel, sistem ini kami bangun di atas 3 kebijakan operasional utama Cost Princess. Pertama, kebijakan satu kamar, satu penghuni. Artinya, satu unit kamar aktif hanya boleh diasosiasikan dengan satu penyewa aktif untuk menjaga relasi satu ke satu. Yang kedua, siklus bayar bulanan, di mana setiap transaksi dicatat sebagai baris baru di tabel pembayaran untuk merekam histori secara utuh. Dan yang ketiga, batas waktu tanggal 10, keterlambatan pembayaran secara otomatis akan mengubah bendera status keuangan penyewa di dalam database. Selanjutnya, arsitektur tabel data kami akan dijelaskan secara detail oleh rekan saya Fenin. Kepada Fenin, dipersilakan. Baik, di sini saya akan membedah database dari Cost Princess. Jadi, basis data kami telah dioptimalkan hingga memenuhi kaidah bentuk normalisasi ketiga atau 3NF guna menghindari anomali data. Struktur ini ditopang oleh 4 tabel utama. Yang pertama ada tabel tipe kamar sebagai master harga dan fasilitas. Kedua, tabel kamar yang mencatat nomor fisik unit dan lokasinya. Ketiga, tabel penyewa sebagai repositori identitas penghuni. Dan tabel keempat, transaksi pembayaran yang bersifat dinamis. Keempat tabel ini saling terikat erat menggunakan mekanisme yaitu foreign key. Baik, di slide ini saya akan membedah spesifikasi kamar yang dikelola. Jadi, database kami mengelompokkan 60 unit kamar aktif ke dalam 3 tipe sewa. Ada tipe standar seharga Rp660.000 dengan fasilitas kipas angin. Terus ada tipe deluxe harga Rp900.000 dengan fasilitas AC. Dan tipe VIP seharga Rp1,5 juta dengan fasilitas furnitur premium, kulkas, serta TV. Nah, untuk menjaga validitas input data, kami mengimplementasikan aturan ketat pada DBMS berupa trigger before insert otomatis. Jadi, trigger ini memvalidasi agar tidak ada harga tipe kamar yang diinput di bawah Rp100.000 sehingga meminimalisir kesalahan manusia pada saat data entry. Pada slide ini aku akan menjelaskan tentang tipe data, atribut, dan integer constraint. Pada tabel penyewa, ID penyewa kami set sebagai primary key dengan tipe integer auto increment agar penomoran terjadi secara otomatis tanpa adanya tumpang tindih. Kemudian ada atribut KTP, kami menggunakan tipe karakter dengan panjang 16 digit dengan batasan not null dan unique demi mencegah adanya pendaftaran ganda satu entitas. Kemudian pada tabel pembayaran, atribut status bayar
kami menggunakan tipe data Enum yang hanya mengizinkan 3 nilai valid, yaitu lunas, DP, dan sudah bayar. Dan belum bayar, sorry. Ini aku akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau disingkat dengan ERD. Relasi referensi antar entitas dikunci menggunakan foreign key yang sangat disiplin untuk mengamankan data transaksi agar tidak hilang secara tidak sengaja. Kami menerapkan aturan aksi referensial on, delete, restrict. Aturan ini memastikan bahwa pengelola kos tidak dapat menghapus data seorang penyewa atau data unit secara sepihak dari sistem apabila data tersebut masih memiliki riwayat pembayaran aktif yang saling mengikat di dalam database. Hal ini menjamin konsistensi laporan keuangan kos sepanjang tahun tetap terjaga dengan baik. Halo semuanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana data ini berinteraksi melalui derajat kardinalitas. Yang pertama yaitu relasi one-to-one antara kamar dan penyewa secara kondisional. Pada satu waktu berjalan, satu kamar fisik hanya bisa ditempati oleh tepatnya satu penyewa aktif. Yang kedua yaitu relasi one-to-many antara kamar atau penyewa terhadap tabel pembayaran. Satu penyewa yang tinggal lama tentu akan melahirkan banyak baris riwayat transaksi pembayaran bulan ke bulan. Yang ketiga yaitu relasi many to many secara historis terarah, di mana penyewa dapat menyewa beberapa kamar seiring berjalannya waktu yang berhasil kami jembatani menggunakan tabel transaksional pembayaran. Oke, selanjutnya bagaimana sih sistem ini bekerja dalam operasional harian? Langkah pertama yaitu pengelola memfilter ketersediaan unit kamar yang berstatus tersedia. Langkah kedua yaitu sistem melakukan registrasi identitas penyewa baru dengan memastikan nomor KTP bersifat unik. Yang ketiga, alokasi kamar dilakukan di mana sistem secara otomatis mengubah status kamar tersedia menjadi terisi. Langkah keempat yaitu pembuatan billing logic bulanan pada tabel pembayaran. Yang kelima yaitu pengelola melakukan monitoring secara rutin status keterlambatan jika pembayaran melewati tanggal 10. Terima kasih Hanifah atas pemaparannya. Halo rekan-rekan dan dosen pengampu. Saya Eka. Di sini saya akan memaparkan analisis distribusi data yang ada pada database CrossPrinces saat ini. Database kami telah diisi dengan dummy data yang melampaui batas minimum, pengujian bebas server, yaitu sebanyak 50 data penyewa aktif. Berdasarkan visualisasi grafik batang ini, dari total kapasitas 10 kamar, kos, sistem mencatat 83,3% atau 50 kamar berstatus terisi. Kemudian 13,3% atau 8 kamar berstatus tersedia untuk disewa. Dan sisanya 3,4% atau 2 kamar sedang dalam masa pemulihan atau maintenance. Untuk menjaga segmentasi mahasiswa Jogja secara luas, tipe kamar standar mendominasi alokasi unit sebesar 50% atau sebanyak 30 unit kamar aktif dengan tarif ekonomis Rp660.000. Sementara itu, tipe Deluxe menguasai 25%, alokasi dengan tipe VIP dengan fasilitas premium juga menguasai 25%. Alokasi operasional. Pembagian ini memungkinkan pengelola inventaris kamar kos menjadi jauh lebih presisi dan terarah. Rekan sekalian, basis data sistem Princess Cost ini membuktikan bahwa implementasi teknologi database relasional dapat mengubah manajemen bisnis cost konvensional menjadi bisnis modern yang efisien, transparan, dan minim kesalahan. Mewakili seluruh anggota kelompok 4, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian Anda.
sepanjang video presentasi kami. Kami sangat terbuka untuk menerima pertanyaan, saran, maupun diskusi lebih lanjut terkait rancangan database kami ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.